Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami akan mencobai kamu hatta na'lam, sehingga kami mengetahui al-mujahidina minkum, orang-orang yang benar-benar berjihad bersungguh-sungguh di antara kamu, was-sabirin, dan orang-orang yang sabar di antara kamu, wa nabluwa akhbarakum, dan kami pasti akan menguji perihal keadaan kamu. Surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat yang ke-31. Itu jadi dasar kaji kita pada pagi subuh ini. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, bahwa hidup ini adalah cobaan, ujian. Itu pasti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mencobaimu. Sehingga bagi seorang mukmin terutama, mereka akan terus diuji dan diuji, dicobai dan dicobai, tak ada henti sampai mati. Karena hidup itu bagi seorang mukmin adalah ujian. Nah, mari kita pahami ayat yang kita baca tadi. Diawali dengan wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum diterjemahkan dalam Quran terjemah, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Asal katanya bala, balia ya bela. Kata para ulama ahli bahasa Al-Quran, ada dua makna. Yang pertama lusuh. Lusuh karena sudah lama dipakai, tiba di kain, hilang warnanya, sehingga tidak bisa lagi dipakai karena sudah lusuh. Lusuh itu karena lama dipakai, lama dipergunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, makna daripada bala itu adalah ujian dan cobaan. Nah, ini yang sering terpakai. Bala adalah orang-orang yang dicobai dan diuji dengan berbagai macam cobaan dan ujian, sehingga saking beratnya ujian dan cobaan itu, atau sudah lama dia dicoba dan diuji, bagaikan kain yang sudah lama dipakai, lusuh. Sehingga lalari dengan ujian. Nah, ayat bicara, demi sungguh kami pasti mencobaimu dengan berbagai macam cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Namanya lanabluwannakum. Pastinya di mana? Diawali dengan lam. Lanablu. Kemudian ditambah dengan nun di belakang. Nunnya pakai tasydid. Itu menunjukkan sangat benar-benar.
Jadi benar-benar sungguh kami pasti akan mencobaimu. Kum di sini, kum, lana beluwannakum, kum, kamu lebih terarah tertuju kepada kaum muslimin. Lebih khusus lagi kepada orang yang mampu beriman. Hatta na'lam, hingga dengan cobaan-cobaan dan ujian-ujian yang diberikan kepada kamu itu, kami mengetahui na'lam al-mujahidina minkum, orang yang betul-betul bersungguh-sungguh berjihad dalam kehidupan ini, baik ketika berperang menghadapi kaum kafirin atau bersungguh-sungguh dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Itu yang pertama, mujahidin. Wassabirin, sehingga kami juga mengetahui siapa yang betul-betul sabar melalui ujian. Ada dua di sini. Cobaan untuk diketahui siapa yang bersungguh-sungguh berjihad. Yang kedua, siapa yang sabar. Dengan itu melalui ujian dan cobaan itu diketahuilah siapa yang sabar. Tanpa ada cobaan, tanpa ada ujian, tidak tahu siapa yang sabar. Sebab semua orang nanti mengklaim menganggap dirinya sabar. Nah, dikasih cobaan, dikasih ujian, nampak di situ mana yang sabar, mana yang tidak. Dikasih ujian, dikasih cobaan. Siapa yang betul-betul berjihad dalam agama ini, menegakkannya, mempertahankannya, memperjuangkannya, mengorbankan apa yang dimilikinya. Siapa yang tidak, siapa yang hanya sekedar diomong-omong saja. Dua itu. Lanabluwannakum. Nah, sering disebut dengan bala. Bala itu orang-orang terjemah bahasa kita dengan cobaan. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Anbiya misalnya, surat ke-21 ayat 35 dikatakan bala itu terbagi dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ayat Al-Anbiya surat yang ke-21. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami cobai kamu dengan syarri, syar dan khair sebagai fitnah. Berarti di sini ada dua cobaan. Kami cobai kamu dengan syar dan khair. Apa itu syar? Kata para ulama-ulama tafsir, syar itu hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang tidak disenangi. Benci orang bila itu terjadi menimpanya, namanya syar. Kemiskinan, kemelaratan, bencana, musibah, kematian, kegagalan, semuanya syar. Apapun yang tidak disukai, yang tidak disenangi, yang tidak diinginkan oleh manusia terjadi menimpa dirinya, ketika itu namanya syar. Dan syar itu adalah bala, cobaan. Yang kedua khair. Khair kebalikan dari syar. Khair apa saja yang disukai, yang diinginkan, yang disenangi oleh manusia. Sehat, kaya, sukses, berhasil, mendapat, naik pangkat, dapat jabatan, namanya khair. Maka jadilah kedua-duanya cobaan. Sehat cobaan, sakit cobaan, kaya cobaan, miskin cobaan, berlaba beruntung cobaan, merugi
gagal juga cobaan. Sukses berhasil juga cobaan. Sebaliknya, kita yang selamat dari suatu bencana musibah juga cobaan, cobaan ujian. Nah, orang yang ditimpa musibah seperti sekarang juga cobaan. Kena dua itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir jelaskan kedua-duanya adalah namanya bala. Barangkali di sebagian orang memahami bala itu adalah sesuatu yang jelek saja. Karena bala. Nah, bala itu dua. Kita ambil contoh. Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau Allah anugerahi kekuasaan, kekayaan, kekuatan, maka ketika itu beliau bilang, "Hada min fadli Rabbi liyabluwani." Ini adalah karunia Tuhanku kepadaku untuk mencobaiku. Aashkuru am akfur? Apakah aku bersyukur atau kafir, kufur? Surat An-Naml. Kita ulang tentang sini. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam Allah beri dengan berbagai macam hal. Surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat yang ke-40, halaman 380. Ujung ayatnya kita ambil atau di pertengahan. Qala hada min fadli Rabbi. Dia berkata, hada ini yang Allah anugerahkan kepada saya, yang Allah berikan kepada saya, yang Allah karuniakan kepada saya, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, min fadli Rabbi. Fadli, keutamaan karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Liyabluwani. Untuk mencobaiku. Aashkuru, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau kufur? Kufur, ingkar, mengingkari nikmat ini. Dua situ. Di sini dapat kita pahami bahwa karunia pemberian rezeki, kesehatan, kelapangan hidup, kemewahan hidup, sukses berhasil, termasuk kita sekarang selamat, aman. Orang-orang di lereng gunung sedang ketar-ketir. Malam kadang-kadang mereka tidak tidur kalau hujan. Lebih-lebih di wilayah yang diprediksi akan terjadi banjir longsor. Bagi mereka cobaannya seperti itu. Bagi kita yang jauh di daerah bencana atau aman juga cobaan. Maka kedua-duanya lah cobaan untuk menguji kita. Kalau Nabi Sulaiman bilang ini karunia Tuhanku untuk mencobaiku, apakah aku bersyukur atau tidak? Nah, sekarang kita alih. Kita yang selamat, kita yang aman, kita yang tidak kena apa-apa juga ujian, cobaan, apakah kita bersyukur? Kita selamat, kita aman, atau malahan tidak bersyukur? Orang yang kena cobaan, bencana, bala, dan segala macam, ujian juga. Lebih-lebih bagi yang masih hidup, yang luka-luka. Kalau yang sudah mati, sudah selesai ceritanya. Apakah dia sabar dengan cobaan itu? Yang jelas, garis takdir sudah dituliskan. Tinggal menunggu hari hanya saja. Nah, ini ayat kita baca, kita pahami pagi subuh ini, ya dalam rangka itu. Yang jelas kita tidak boleh merasa aman daripada
azab, siksa, cobaan, musibah itu suatu dosa. Terutama bagi orang yang lalai, yang lengah, merasa aman-aman saja, padahal dia sudah melakukan berbagai macam dosa-dosa, kemaksiatan, kedurhakaan, merasa aman saja dia. Hati-hati. Jangan kita menganggap bahwa kita-kita yang selamat ini, yang tidak kena apa-apa, padahal di sekitar kita banyak terjadi kemaksiatan, kedurhakaan, dosa-dosa, lalu kita merasa aman saja. Jangan merasa aman. Amintum, jangan merasa aman. Karena yang namanya bala atau yang namanya tentara-tentara Allah itu banyak. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu memiliki tentara-tentara yang siap dikerahkannya di langit dan di bumi. Jadi bukan hanya banjir, bukan hanya hujan lebat, bukan hanya gelodo, banyak. Ada-ada saja nanti untuk ditimpakan kepada kita bagi orang yang pantas mendapatkannya. Nah, kembali kita kepada pangkal kaji cobaan tadi. Kalau ayat tadi bilang bahwa walanabluwannakum hatta na'lam, surat Muhammad tadi, surat yang ke-47. Walanabluwannakum, pasti kami akan mencobaimu atau mengujimu. Dan ini sungguh, karena sudah dikatakan kalimatnya lanabluwannakum, demi sungguh pasti. Hatta na'lam, hingga kami mengetahui. Sedikit kita coba pahami ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu segala-gala, dan tidak ada yang tidak diketahuinya karena Dia alim. Bahkan sebelum segala sesuatu ini wujud dan ada, Dia sudah mengetahui segala-gala. Jadi ilmu Allah meliputi, menjangkau sesuatu itu sebelum, sedang, dan akan. Dan semuanya sudah tercatat, tertulis di Lauh Mahfuz. Apa yang akan berlaku di alam semesta semuanya sudah tercatat, tertulis. Kita tidak tahu. Baru tahunya kita setelah terjadi. Yang belum terjadi kita tidak tahu. Yang terjadi, itu sudah takdir namanya. Jadi bagi Allah semuanya Dia sudah tahu, Dia Maha tahu. Lalu hingga kami mengetahui siapa yang mujahid, yang bersungguh-sungguh, dia sabar. Artinya Allah memperlakukan kita bagikan orang yang sedang diuji. Melalui ujian cobaan itulah diketahui siapa sebenarnya yang sabar, siapa yang berjihad, siapa yang bersungguh-sungguh dalam agama ini. Tanpa ujian, tanpa cobaan itu, maka tidak diketahui sebetulnya siapa yang sabar bersungguh-sungguh. Allah tahu, Maha tahu. Cuman Allah menampakkan dengan cobaan ujian tadi bahwa si A ini sabar, si A ini tidak. Si A ini berjihad, si A ini tidak, si B tidak. Makanya disebutkan dalam beberapa penjelasan ulama, dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian itu diketahuilah namanya jaudah, kualitas sesuatu, mutu sesuatu, atau radaahnya. Radaah itu kejelekannya. Jadi melalui cobaan tadi diketahuilah mana yang betul-betul berkualitas, mana yang tidak, melalui ujian. Hidup ini begini. Jadi dengan adanya cobaan-cobaan yang kita alami, antara lain gunanya, faedahnya, hikmah rahasianya untuk diketahui kita ini siapa. Kita ambil contoh, dengan terjadinya suatu peristiwa, suatu kejadian,
Nampak di situ siapa yang sabar, siapa yang tidak. Siapa yang ridha, siapa yang tidak. Ketika ada satu peristiwa. Tidak jauh-jauh kita memberi contoh atau memberikan perumpamaan. Ketika antrian, Pak. Haji sekarang, kalau ketika haji itu nampak betul kesabaran orang atau tidak. Lebih-lebih ketika antrian. Antrian di WC, antrian makan di Arafah, di Mina. Termasuk antrian naik mobil. Dengan itu nampak siapa yang bisa sabar, siapa yang taat kepada aturan, siapa yang tidak peduli, dilanggar saja. Kenapa saya contohkan kepada haji? Sekarang orang sedang berangkat haji. Di Mina atau di Arafah dan di Mina, dulu semasa saya masih aktif membimbing haji dan berangkat haji, termasuk umrah. Sekarang saya tidak tahu kejadiannya, karena saya tidak berangkat. Di Arafah di Mina itu makan antrian, menunggu antrian. Ingat, di Arafah itu orang sedang haji. Di Mina orang sedang haji, masa ihram. Masih masa-masa manasik haji. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada orang yang sudah lama menunggu, sabar. Tapi ada yang motong di belakang. Tiba di depan. Dia sedang haji. Dia sedang wukuf. Dia sedang di Mina. Ada orang kesal, ada orang dongkol. Tidak peduli dia. Nah, melalui itu nanti diketahui siapa orang ini. Siapa dia sebenarnya dinampakkan. Nah, jadi kalau ujung ayat surat Muhammad tadi bunyinya wa nablu akhbarakum. Kami akan cobai perihal keadaan kamu dengan peristiwa-peristiwa. Akhbar itu ahwal. Hal keadaan kamu diketahui dengan cobaan itu lalu menjadi beritanya, menjadi berita, menjadi tahu orang banyak. Bapak sekarang ini diketahui ini siapa yang mengaji, siapa yang tidak. Siapa yang keluar, siapa yang suka melalui peristiwa. Jadi melalui peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian diketahuilah. Siapa yang sabar, siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang tahan, siapa yang tidak, siapa yang ingkar. Nah, kita alihkan ini contoh kepada musibah Golodo, longsor yang terjadi di masyarakat kita. Nampak di situ kualitas kesabaran, keridaan, ketabahan orang. Nampak pula di situ siapa yang tidak. Dan nampak pula di situ siapa yang mencari kesempatan dalam kesempitan melalui bantuan-bantuan. Nampak pula di situ siapa yang betul-betul membantu bersungguh-sungguh. Nampak pula di situ siapa yang cuek saja. Orang dapat musibah dia cuek-cuek, masih ada yang tertawa-tawa. Maka ada yang mengambil kesempatan melalui bantuan-bantuan. Kita tidak tahu. Karena orang-orang banyak meminta bantuan di mana-mana. Bisa di simpang-simpang, bisa di jalan-jalan, bisa jadi ada yang sampai, bisa jadi tidak, kita tidak tahu. Tapi melalui itu diketahuilah siapa sebenarnya kualitas kita. Jadi ujung ayat bunyinya surat Muhammad tadi, surat ke-47 ayat 31, wa nabluwa akhbarakum. Melalui ujian dan cobaan itu, nabluwa,
Kami nampakkan akhbar. Apa itu akhbar? Ahwal. Hal ihwal, keadaan kamu yang sebenarnya yang orang lain tidak tahu. Tapi melalui itu nanti Allah menampakkan kamu sehingga menjadi berita dia. Akhbar itu kan berita. Kalau dalam masjid ini kita semuanya, karena tidak jadi masalah apa-apa, kita semuanya orang sabar ini, orang saleh ini, orang bagus, orang baik, orang taat. Tidak diketahui. Kalau Allah kan maha tahu. Tapi nanti setiba di luar, ketika terjadi berbagai macam hal, peristiwa, masalah, problem, nanti diketahui situ. Orang yang di masjid tadi itu diketahui nanti di luar. Ya, kita ulang lagi. Di masjid ini sekarang kita, saya, bapak-bapak, ibu, atau awak saudara-saudaranya, semuanya orang sabar itu. Orang saleh, orang taat, orang elok, orang baik. Kenapa kita tidak sedang dalam ujian? Nanti setiba di luar, ada sekian banyak hal, peristiwa, kejadian. Melalui keadaan peristiwa di luar itu, nampak. Diketahuilah siapa yang di surau Ceko, siapa yang masjid Ceko, siapa orang sebenarnya. Ada yang sabar, ada yang tidak peduli, ada yang melanggar, ada yang pembangi, ada yang kata-kata kumuh di luar ketika peristiwa. Jadi dalam ayat wa nabluwa akhbarakum, sayangnya kita tidak melihat teks ayat karena semua banyak kita yang tidak melihat ayat. Ini saya terangkan saja. Nabluwa, kami cobai hal ihwal keadaan kamu melalui ujian-ujian tadi. Melalui ujian-ujian itu nampak siapa yang bersungguh-sungguh berjihad. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam orasinya, dalam kampanyenya, dalam ujar-ujarnya, nanti di kenyataan. Kita misalnya di kampung, dalam rapek, dalam memakai, dalam bayoyo, semuanya setuju. Oke, begini, begitu. Itu kan kecil muncul. Kau cari di lapangan dulu. Cari di lapangan. Di lapangan itulah nampak siana narapek Ceko tu nambah sungguh-sungguh yo ka gotong royong, nambah sungguh-sungguh ka datang jam sekian, nambah sungguh-sungguh ka bayu, nambah sungguh-sungguh nanti membawa alat-alat, nambah sungguh-sungguh nanti membawa nasi, membawa semacam ASEAN enggak. Di mana nampak? Di kenyataannya. Itu namanya akhbar. Nabluwa akhbarakum. Kalau tidak diketahui, semuanya pasti mengklaim dirinya berhak masuk surga. Semuanya menganggap dirinya orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang tawakal, orang yang ridho, orang yang bersyukur, orang yang saleh. Semuanya mengaku saja semuanya. Nah, pengakuan itu nanti diketahui setelah adanya cobaan. Kalau bahasa orang tukang, kasiak nan tonggok tu nak percaya nu sadolan kasiak tu, maka diayaknya. Bagi kita adalah membangun, barangkali tahu tu. Orang tukang kasiak soto datang tu nak percaya nu semuanya bisa dipakai tu. Nah, diayaknya kasiak, malu diayak, lenong-lenong. Saya suat tiba di ibu-ibu bakisui namanya. Sebab induk-induk ibu-ibu ko nak percaya semuanya baris. Nama anak natah tinggal, nama baris ketua. Di kisui dia ayat kan melenong-lenong. Ujian ku memang melenong-lenong, berputar-putar. Putar-putar ujian. Diketahuilah. Nama natah, nama baris, nama nampo. Kalau di Manyabi melumbo namanya.
ilumbo nama nampa di itu nama nampo bare layang ste nama nampo ringan tabah. Mengapa? Dicoba, diuji, dites mana. Iki kira begitu. Maka peristiwa apapun yang kita hadapi, kita alami, kita urus, kejadian apapun itu semuanya dalam rangka bala dia. Bala. Karena dalam surat Al-Anbiya yang tadi kita pelajari, Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35 ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami cobai kamu dengan syarri. Yang syarri tadi itu yang tidak diingini, yang tidak disukai. Bila itu menimpa, sering disebut dengan musibah. Atau khair. Apa khair? Hal-hal yang diinginkan, yang disenangi. Kedua-duanya bala. Tapi kata para ulama, generasi terdahulu katanya, ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam cobaan-cobaan hidup, kami bisa sabar. Fasabarna, kami bisa sabar. Tapi ketika kami diuji oleh Allah dengan hal-hal yang menyenangkan, di sini kami tidak bisa bersyukur. Ketika kami diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan-cobaan hidup, kami bisa berusaha sabar. Tapi ketika dicobai kami dengan berbagai macam hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang diinginkan, yang disukai, ketika itu kami tidak lagi bersyukur. Nampaknya apa yang dikatakan Nabi Sulaiman tadi begitu dia. Tuhanku mencobaiku dengan karunia ini yang diberikan kepadaku, sampai-sampai ketika singgasana Ratu Bilqis yang ada di Yaman, singgasana besar, singgasana kan tempat duduk sang ratu, sang raja, sangat besar, mewah. Dalam sekerdip mata langsung berpindah dari Yaman, ujung Jazirah Arabia, ke Palestina di Timur Tengah. Surah An-Naml yang kita baca tadi. Ketika singgasana itu sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman, kata beliau, hada min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku, keutamaan yang Tuhan berikan kepadaku. Liyabluwani, Tuhanku ingin mencobaiku, mengujiku dengan ini semua. Apakah aku bersyukur atau kufur? Berarti hal-hal yang menyenangkan, yang disukai, yang diinginkan, yang menggembirakan manusia, cobaannya apakah manusia itu bersyukur atau sombong, durhaka atau taat, makin mendekat kepada Allah atau menjauh, makin suka berbuat baik atau malahan makin sampili. Karena kita ulang lagi ayat. Tatkala singgasana dalam surah An-Naml tadi, tatkala singgasana, bahwa singgasana itu barangkali kita belum pernah lihat. Singgasana raja yang dibikin demikian indah dengan permata-permata, berlian-berlian, emas-emas, hanya untuk tempat duduk, bukan ini tempat duduk besar. Disitulah sang raja, sang ratu duduk. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan anggota-anggota beliau. Siapa yang bisa memindahkan singgasana atau Bilqis itu ke sini? Jin Ifrit yang paling kuat mengatakan, saya.
sebelum engkau berdiri, singgasana itu sudah ada di sini. Kita tahu Yaman dari jarak Yaman ke Timur Tengah kan bisalah dari Lampung sana barangkali sampai ke Medan atau ke Aceh jaraknya. Itu kata jin Ifrit. Sebelum tuanku baginda berdiri, sudah ada singgasana di sini. Lalu yang lain mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Saya bisa mendatangkannya sebelum matamu berkedip. Kalau bahasa sakijok mata. Dan memang belum sempat mata berkedip, singgasana sudah ada di situ. Andaikan singgasana itu sebesar ini, sebesar ruang ini, belum sempat mata berkedip sudah hadir. Tatkala mustaqiran, singgasana yang luar biasa itu ada di hadapan Nabi Sulaiman, kata beliau, ini karunia Tuhanku, min fadli Rabbi, keutamaan keistimewaan yang Tuhan berikan kepadaku, li, jangan lupa, li yabluwani, li, agar supaya dia mencobaiku, apakah aku mensyukuri ini atau malahan kufur nikmat. Ini berarti ketika kita memperoleh, beruntung, berlaba, sukses, berhasil, semua jadi. Kalau bahasa Sarawaknya padi masak jaga mupiah, cara nak bakal mambiak, anak-anak sukses berhasil, usaha kita berkembang. Kata Nabi Sulaiman, bawa liya baluani, ini semua untuk mencobaiku. Apakah semua ini yang Allah karuniakan bersyukur kita atau tidak? Sombong, jumawa, angkuh, orang lo tunjuk-tunjuk kidas atau makin tunduk, makin taat, bersyukur. Semua kan cobaan. Jadi kata para orang-orang generasi terdahulu, ulama-ulama besar, kalau kita dicobai Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bisa sabar. Tapi kalau sudah ujiannya berupa hal-hal yang sifatnya duniawi ini, ya ini yang kadang-kadang banyak gagal, orang jarang yang bersyukur. Mari sekarang kita contohkan itu. Ada yang selamat dari musibah, ada yang tidak. Bagi masyarakat kita yang mengalami musibah berupa kematian atau rumah-rumahnya hancur, negerinya juga, sawah ladangnya tidak bisa diapa-apakan lagi, bahkan ada yang kematian, bagi mereka itu ujian kesabaran kalau mereka beriman. Kalau mereka kafir, ya tidak ujian lagi. Nah, ujian dan cobaan itu kalau orang itu beriman, muslim. Tapi kalau dia engkar, bangkang, duraka, syirik, kafir, selama ini tidak tahu wali sekarang tunggak, itu tidak ujian, tidak cobaan itu. Bisa jadi itu azab yang didahulukan. Yang lalim, otoriter, keterlaluan, bisa jadi itu. Wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Cobaan-cobaan berupa bagi mereka adalah azab yang kecil-kecil sebelum datang azab yang lebih besar nanti di hari akhirat. Tapi bagi orang yang muslim, orang yang taat, itu cobaan. Bagi orang yang lalai dan lengah, peringatan. Bagi kita yang di sini, yang beranggapan itu kan jauh di sana, itu di lereng Merapi kita, di mana kita selamat. Tidak ada yang cuek-cuek saja, ada yang masih menukuk meja, coki, ada yang masih dansa, masih joget.
Padahal peristiwa itu juga ujian bagi kita yang selamat. Cobaan juga bagi kita yang tidak di daerah musibah. Nah, sekarang bagi kita yang selamat, bersyukur apa enggak? Kan gitu jadinya. Ashkuru, bersyukur apa tidak? Kita kan lihat, masih ada yang enggak. Orang sudah kasak kusuk musibah, dia marinung, kembalilah ke surau, baliklah ke nagari, tobatlah. Enggak, yang berjudi, mampuk, yang minum je. Yang TikTok je. Yang orang tunggal je. Heboh. Berarti enggak. Sabuknya merasa aman. Merasa aman, enggak bersyukur wak. Awak nak akan naik, kau dakik-dakiklah kepada Allah. Bisa begitu. Mestinya kan begitu. Nah, Bapak Ibu, mari kita kepada ayat pertama tadi. Surat Muhammad. Surat ke-47. Jadi berputar-putar, senangnya balik ke jiwa. Di mana dinyatakan di sini hatta na'lamal mujahidin minkum wasabirin, sampai hingga kami mengetahui siapa yang betul-betul berjihad bersungguh-sungguh dalam agama ini dan siapa pula yang sabar. Yang kita ambil di belakang ini, siapa yang sabar. As-sabirin was-sabirin, siapa yang sabar. Sabar itu secara bahasa artinya kan menahan. Sabru al-habsu. As-sabru al-habsu. Habsu itu menahan. Kalau dikembalikan ke makna itu, menahan berarti ketika terjadi berbagai macam hal yang tidak disenangi, yang tidak diingini atau tidak disukai, yang benci manusia itu terjadi, menimpa dirinya, seperti musibah, bencana, petaka. Sabar, apa sabar? Dia tetap menahan diri. Menahan diri daripada melakukan, memperbuat, mengerjakan apa-apa yang Allah tidak suka. Ditahannya dirinya. Jangan mengutuk, jangan mengupat, jangan buruk sangka kepada Allah. Menahan diri daripada melakukan hal-hal yang tidak Allah redai. Seperti putus asa, marah-marah, membentak-bentak. Dan bertahan tetap melaksanakan, mengerjakan apa yang Allah senangi dan sukai ketika terjadi musibah. Namanya sabar. Secara bahasa menahan. Jadi sabar, menahan diri dan bertahan. Bertahan untuk terus melakukan apa-apa yang Allah sukai dan menahan diri daripada mengerjakan apa yang tidak Allah sukai ketika terjadi musibah. Diketahuilah ketika itu siapa yang betul-betul sabar. Nampaknya sabar itu hurufnya yang 3, sad, ba dan ra. Sabar, sad, ba, ra, hurufnya 3. Menyebutnya gampang, sama dengan saya menyebut sekarang gampang. Cuma nanti diketahui saya yang menyebut, kita mendengari sabar atau tidak sabar kita ketika ada berbagai macam bala, ujian dan cobaan. Sampai-sampai antrian ambil nasi pun tak sabar orang. Antrian di simpang-simpang lampu merah tak sabar orang. Nah, kan kita tahu sabar di situ. Ambil nasi, ulang melihat kejadian di Arafah, sarang pakaian ihram juga pakaian ihram. Ihram. Panjang antrian sampai sini ana. Ana beliau ko, dah doh kemuko berapa orang, tibalah perusi kemuko. Terakhir ambo bulan puasa ke petang, sebelum puasa pai membiang. Itu malahan makhluk terkuat di muka bumi. Kan betul bahasanya kini untuk kaum ibu. Nyelonong saya. Nyelonong saya ke depo. Bu, apa ibu? Ndak doh. Bangin. Pada wak sedang ihram.
makan pakai kartu. Nah, itu lo di hotel-hotel itu bukan kartu. Sepanjang kok bela-bela, potong kompas. Dia peringatan di celelengnya, Pak. Mbak Kedilawan. Tahu di celeleng. Ketika itu tahu siapa yang sabar. Tidak sabar antrian, tidak sabar menunggu. Orang lama menunggu. Contoh kecil. Padahal dia salat, dia umrah, dia berada di tempat yang suci, hanya tidak tahan menunggu. Di bawahnya piring 3 pula, 3 piring. 3 piring, dia bagi-bagiannya ke anggotanya. Orang lama nganggu mereka. Bagi orang belakangnya sabar mencelek perangai makhluk terkuat kok. Bagi itu sabar, bukan kuasa orang. Ada yang nak sabar, baca kulli ramah ni orang. Nggak sabar. Ini orang tu orang Sebarang, orang Pulau Sebarang. Tentu tidak tahu ni baca kulli ramah. Apa pasti tekanan di hotel. Hotel kami dakik dengan Masjidil Haram. Contoh kecil hingga diketahuilah siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar. Melalui cobaan-cobaan, melalui musibah-musibah. Dan ingat, cobaan itu setiap kita mengalaminya. Tadi sudah kita awali bahwa hidup pun adalah cobaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kan surat Tabaraka ya. Surat Al-Muluk yang kita dianjurkan membaca setiap malam. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwa agar supaya dia mencobai kamu melalui kematian dan kehidupan. Siapa yang terbaik di antara kamu dalam melakukan amalan? Ada banyak penafsiran ulama, tapi kita ambil satu saja. Satunya begini, hidup itu cobaan, itu aja. Hidup itu bagi orang beriman bagaikan orang yang sedang dalam sekolah itu. Ini akan terus mengalami berbagai macam ujian-ujian. Ada nanti PR namanya. Ada ulangan. Ada mid semester. Ada semesteran, ada naik kelas, ada ujian akhir. Begitulah. Jadi hidup itu bagi orang beriman ya nak lepas pada itu. Baru berakhir dia dicobai setelah dia mati. Makanya orang yang beriman atau orang mukmin yang mengerti ini ketika mati itu berarti dia sudah berhenti ujian. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang terkenal Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Ketika Fatimah menyaksikan detik-detik kematian Rasulullah atau ketika beliau sakit berat, ya abata, wahai ayah, betapa berat penderitaanmu. Itu beliau. Sakarat maut terberat kan dialami oleh Rasulullah. Sakaratul maut terberat dialami oleh Rasulullah. Sehingga begitu beratnya sakarat Rasulullah, sampai-sampai istri beliau yang namanya Aisyah mengatakan, saya tidak pernah cemburu, tidak iri kepada dengar-dengar cerita orang kalau ada sianu matinya mudah, sianu matinya ringan, sianu matinya bahagia. Saya tidak cemburu katanya. Karena saya menyaksikan manusia pilihan kekasih Allah mengalami sakratul maut yang luar biasa. Kata beliau menjawab Rasulullah kepada putri beliau Fatimah, iya, setelah ini ayahmu tidak akan mengalami ujian katanya. Cobaan. Ini adalah ujian akhir bagi saya. Setingkat Rasulullah sendiri, detik-detik beliau akan meninggal dunia masih mengalami ujian.
Apa ujian? Sakratul maut. Rujuk kitab hadis itu dan syarahannya. Setelah ini ayahmu tidak akan mengalami cobaan lagi. Ini cobaan akhir. Berarti sampai mati orang akan terus mengalami cobaan. Ya, cobaan itu kan dua kan, ada yang berupa hal yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kita kembali ke situ. Jadi hidup itu bagi kita ujian. Intinya yang tadi, asyar al-khair. Orang yang ditimpa musibah sekarang, bagi mereka ujiannya seperti itu. Bagi kita yang duduk sekarang, ujian kita seperti ini. Saya semalam masih menerima, ini samalah kita sama-sama menerima berita dikirim. Saya pulang ngaji, lihat berita. Masih hati-hati kita di daerah rawan karena air kembali besar katanya. Air kembali besar. Hati-hati debit air kembali meninggi. Sampai beberapa hari ke depan lokasi-lokasi yang diprediksi akan terjadi banjir susulan karena ada 1 juta debit air lagi masih ada di Telaga Merah atas Gunung Merapi. Nah mereka kan aku bahasa awaknya darahnya empun-ampun, enggak lalu, enggak nyaman. Ujian mereka seperti itu. Bagaimana ketika itu mereka? Apakah mereka putus asa atau makin mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah? Atau bagaimana? Kita yang tidak berada di situ juga ujian. Ujian kita adalah apa ujian kita? Ujian kita orang yang jauh di lokasi itu. Sehingga kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu lusuh. Atau kita malah sombong mengatakan, kan tidak di negara kita, jauh Sinan Gunung Merapi. Wasiko. Nah, kedua-duanya cobaan, syar dan khair. Jadi saya pribadi menghimbau diri saya dan kita semua, jangan tertipu kita mentang-mentang kita tidak dekat gunung atau tidak di aliran sungai atau di jalur dilewat jalur, kan ada jalur longsor, tidak kita, jangan merasa aman. Karena yang namanya musibah, bencana kan bukan hanya gunung, longsor, air, banjir, tidak. Macamlah cara Allah. Kita baca tadi ayat, walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu memiliki tentara-tentara. Tentara-tentara itu maksudnya adalah Allah memiliki sekian bala-bala yang akan siap dikerahkan, diperintahkan untuk menimpa suatu kaum. Wa ma ya'lamu junudu rabbika. Dan tidak ada yang tahu tentara-tentara Tuhanmu melainkan Dia saja. Bisa malaikat, bisa angin, bisa banjir, bisa gempa, bisa virus, bisa wabah, bisa kemarau panjang, semuanya jundud, tentara-tentara Allah. Nah, kita yang tidak berada di lokasi itu jangan merasa itu tadi, jangan merasa aman. Bagusnya kita bersyukur, kita jauh di sana dan mendekat kepada Allah, terus berdoa agar kita dipelihara, dijaga daripada musibah. Itu yang paling bagus. Sama-sama mengajak kita, masyarakat kita keliling, apakah di pasar atau di desa, di kota atau di kampung, ya sama-sama tetap mengasih peringatan, karena kita berada di kapal yang sama. Betul kita tidak menabuhi kapal, tapi orang yang menabuhi kapal kan kita pabian, ya kita yang tidak satu karam. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Surah Al-Anfal ayat 5. Al-Anfal surah ke-8 ayat 5. Hati-hati, waspadalah kamu terhadap bencana petaka yang bukan hanya menimpa pelaku, ya, yang bukan hanya menimpa pelaku kezaliman, tapi akan menimpa siapa saja yang berada di situ. Karena kita sakapa namanya, maka saling kita mengingat. Tidak mau diperingatkan tu balai bisa. Karena kami tukang kaji, kaji mengingatkan orang. Tapi kalau kerajaan orang punya kekuasaan, ya kekuatan lah.
Kabarnya di daerah Wak Bukit Tinggi kota Kuala banyak terjadi hal, termasuk LGBT, nomor ampek salah ya, homoseksual, nomor ampek, orang homo liwat, nomor ampek di Sumatera salah. Nah, petaka yang menimpa kaum Nabi Lut kan itu di balik nagari cuma balik martabak. Bukan. Kan itu yang menimpa kaum Nabi Lut. Laki-laki kena hati ka pria sekampuang. Lapane Nabi Lut memperingatkan. Nah, karena Nabi Lut sudah habis-habisan memperingatkan bertahun-tahun, di samping mereka syirik, kufur, sombong, angkuh juga itu laku mereka. Akhirnya Nabi Lut Allah suruh pergi aja lah. Kan? Di tengah malam pergilah. Sebentar lagi subuh akan datang, subuh nanti akan ditimpakan kepada mereka. Kan itu. Itu tugas kita memperingatkan. Kami yang sebagai guru, sebagai penceramah, melalui itu yang bisa. Tapi pemerintah harus melalui apanya lah, undang-undang itu lah. Tidak perlu kita pergi ke pusat, di pemerintah kota, pemerintah kabupaten juga harus. Tingkatkan kewaspadaan, cabut izin segala macam kan begitu cara. Kalau enggak berarti kita tidak aman. Macam-macam kita harus melakukan pencegahan, bernahi mungkar. Nah, kita buat kesimpulan kaji kita. Sebab kita lah ada tugas masing-masing. Kesimpulan kaji kita pagi kini. Pertama, ada 3 kesimpulan. Bahwa orang-orang beriman dan yang mampu beriman, dia pasti akan diuji. Pasti akan dicobai. Asiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian menyangka, wahai manusia mengaku-ngaku beriman, padahal kalian pasti dicoba, diuji. Kalian belum diuji lagi. Itu satu. Berarti setiap siapa yang beriman akan dicoba, diuji. Yang kedua, ujian dan cobaan itu dibagi 2. Ada pertama yang berupa hal-hal yang tidak disenangi, tidak disukai, namanya syarr. Ada pula berupa hal-hal yang menyenangkan, namanya khair. Contohnya, sakit itu namanya syarr, sehat khair. Balabo namanya khair, ndak jual bali syarr juga. Selesai urusan namanya khair, gagal urusan namanya syarr. Terpilih ke petangkau khair, ndak terpilih tekor namanya syarr gitu. Kedua-duanya cobaan dan ujian. Kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, bahwa melalui cobaan dan ujian itulah Allah memberitahu kepada kita siapa kita. Apakah sesuai kita dengan pengakuan kita beriman, orang sabar, orang tawakal, orang tabah, orang reda, orang saleh, orang taat, apa tidak? Diketahui itu nanti dengan ujian. Allah turun ke galanggang, beko baru jaleh. Siana batu-batu hebat bercakap. Kalau otak saya baru muta-muta sungui, menganggengkan kadang otot, jalan, itu jaleh. Baru beko di galanggang jaleh. Siana betul-betul baka. Di galanggang penentuannya ada di otak. Tidak berkuar-kuar, tapi di lapang. Di lapang pun nanti namanya akhbar. Wa nabluwa akhbarakum, kami akan beritahukan kamu perihal kamu melalui hal ihwal keadaan kamu di lapangan. Di situ nampak nanti ameh tahan uji. Kalau loyang jalangnya. Tapi kalau ameh jaleh. Siana imitasi, siana ameh asli di lapangan. Adi musaji kok kita sadarnya jarang elok. Baiklah, kembali kepada aktivitas ke rumah kita, di lingkungan kita, di tempat kerja kita. Nampak Pak. Ketika itulah kita praktekkan
sabar, reda, tawakal, ikhlas, istiqamah, baca semuanya. Di lapang diperhatikan. Di situ nanti kita tahu kualitas awak, mutu awak. Kalau yo tahan hebat, otoko abok meneki. Ayo bisa off-road nak, off-road. Kalau tidak berarti otoko gadang karih dangui. Karih dangui. Itu karih dangui. Ngomongnya sangkong karih. Tiba nak kita tanjaan saya lah balik ke bawah dia. Itu karih dangui, karih languah namanya. Mudah-mudahan kita nak karih languah, hamba pun nak karih languah ketika diuji. Semoga ada faedah manfaatnya apa yang kita sampaikan. Dia lamun tak kesiko, hamba tak tahu. Kepatang di kontak, ya siko permisi di tempat lain siko. Memenuhi janji. Subuh Senin memenuhi janji. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Karena kami guru-guru penceramah aku tentu tidak bisa lo seperti pegawai yang diambil kok dicampaan diambil balik, tidak bisa. Sebab guru-guru ku punya jadwal. Jadi ambo melalui media pun sampaikan pengurus, hormatilah guru-guru ustaz kita. Mereka bukan anak buah Anda. Mereka guru kita. Mereka juga punya jadwal, punya pekerjaan, dan mereka bukan lama-lama saya dibuang begitu. Enggak. Berhentilah seperti itu. Kamu apapun efeknya setelah berbicara aku silakan, tidak masalah. Sebab aku punya jadwal dua. Tapi kalau itu kerajaan ke guru-guru, tidak bagus. Tidak menghormati, tidak beradab ke guru. Maka siapapun guru kita, hormatilah. Jadwalnya ada, kajiannya ada. Jangan langsung saya, itu orang bekarajo, orang tukang, tidak ketujuan campak sekali. Itu orang tukang. Tapi guru tidak orang tukang. Jadi guru. Itu bersampaian. Semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.